hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Halo anak-anak kelas 1, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Isna. Anak-anak, kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengenal benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. 2. Menjelaskan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. 3. Mengetahui tanda pendek dan tanda panjang pada suatu syair lagu. 4. Menyebutkan simbol dan bunyi Pancasila sila keempat. Anak-anak hebat, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Bagus, luar biasa. Tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2 lah, tepuk jari 3 dah, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulailah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga dengan membaca doa kita diberikan kelancaran dalam PJJ kali ini. Amin, Allahumma amin. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut ini. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Dari teks tersebut, kita bisa tahu bahwa benda di sekitar kita dibagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Ayo, siapa yang tahu? Yuk kita cari apa yang dimaksud dengan benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Adapun ciri-ciri benda hidup yaitu 1. Dapat bergerak sendiri, 2. Bernafas, 3. Memerlukan makan dan air. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup yaitu tidak bergerak sendiri, tidak bernapas, dan tidak memerlukan makanan dan air. Nah, setelah kalian mengetahui ciri-cirinya, pasti kalian tahu apa saja yang termasuk ke dalam benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang, coba kalian sebutkan salah satu contoh yang termasuk benda hidup. Ya, kalian hebat. Salah satunya adalah kelinci. Kenapa? Karena kelinci dapat bergerak sendiri, memerlukan makanan, dan bernapas. Karena kelinci adalah benda hidup. Nah, sekarang siapa yang tahu salah satu contoh benda tak hidup? Ya, betul sekali, topi. Kenapa? Karena topi tidak bergerak sendiri, tidak bernapas, dan tidak memerlukan makanan dan air. Anak-anak hebat, apakah topi itu berbentuk bundar? Ya, karena sesuai dengan lingkar kepala. Sekarang, perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Ingat, ada tanda pendek dan ada tanda panjang. Tanda hijau bergaris pendek dinyanyikan dengan pendek dan tanda bergaris panjang dinyanyikan dengan panjang. Coba, siapa yang bisa menyanyikan lagu Topi Saya Bunda? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Wah, semuanya hebat. Terima kasih
kasih ya sudah menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan baik. Anak-anak hebat, supaya kita tidak lupa dengan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup, kita nyanyikan lagunya dengan irama seperti lagu balonku. Siap ya? Benda hidup dan tak hidup ada ciri-cirinya. Benda hidup dapat bergerak, bernapas dan perlu makan. Yang tak hidup bisa apa? Tak bisa apa-apa. Berdiam diri saja, itulah ciri-cirinya. Bisa? Jangan lupa hafalkan di rumah ya. Anak-anak, mari kita berlatih mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Perhatikan benda-benda berikut ini ya. Lihatlah gambar benda pada buku tema 7 halaman 5. Di sini ada gambar tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Manakah yang termasuk kepada benda hidup dan benda tak hidup? Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat ya. Oke anak-anak, mari kita mulai mengelompokkan benda-bendanya. Jadi, yang termasuk benda hidup di sini adalah Edo, Udin, Lani, anak bebek, ikan. Adapun yang termasuk benda tak hidup, mobil, sepeda, gedung sekolah, tiang bendera, boneka, dan Garuda Pancasila. Anak-anak hebat, ingat ya, benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Karena kegiatan memelihara benda dengan baik merupakan akhlak terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Sekarang kita mengenal lambang Pancasila sila keempat, yaitu kepala banteng. Nah, anak-anak, siapa yang tahu bunyi Pancasila sila keempat? Bagus. Bunyi Pancasila sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang coba kalian sebutkan bunyi Pancasila sila keempat dengan lantang ya. Oke anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita sudah belajar 1. Mengenal benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. 2. Mengetahui ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. 3. Mengetahui tanda pendek dan tanda panjang pada suatu syair lagu. Dan yang terakhir keempat, mengetahui simbol dan bunyi Pancasila sila keempat. Anak-anak hebat, sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sampai jumpa anak-anak hebat. Jazakallahu khairan katsira kepada ayah dan bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. See you and love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.